Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu disehatkan ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita awali hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal pembelajaran ini, sebelum ke pembahasan materi yang akan dipelajari, Ibu akan mengingatkan lagi materi sebelumnya tentang permintaan dan penawaran. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, serta kita sudah mengetahui fungsi dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih mempelajari permintaan dan penawaran? Apa prakteknya dalam keseharian? Nah, Ibu akan contohkan ya. Seandainya ada sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya. Jadi toko itu laku ya, banyak orang yang membeli, tetapi tiba-tiba harga kue brownies tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik toko itu merasa kue browniesnya itu akan tetap laku gitu. Hal tersebut sangatlah tidak benar karena dengan lakunya harga kue brownies tadi itu dengan harga yang belum dinaikkan, tetapi ketika harga itu dinaikkan, para konsumen akan berpikir 2 kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga yang tinggi gitu kan. Itu tadi merupakan contoh dari hukum permintaan. Contoh dari hukum penawaran adalah ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk menurunkan harganya. Namun pemilik hanya akan menjualnya sedikit saja untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga secara langsung. Nah, definisi dari hukum permintaan dan penawaran ini bisa kita pahami lebih jelas lagi melalui kurva permintaan dan penawaran. Apa itu kurva? Kurva merupakan penyajian tabel baik permintaan maupun penawaran secara grafis. Lalu apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini dan tujuannya untuk apa? Mari kita simak dulu penjelasan dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran, kemudian yang kedua menganalisis pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, selanjutnya menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar dan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, serta proses terbentuknya keseimbangan pasar. Mari kita mulai pembelajaran ini dari mengenal kurva permintaan. Seperti yang dikatakan dalam hukum permintaan minggu lalu, bahwa jika harga naik maka permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun maka permintaan akan naik. Nah, definisi yang terkandung dalam hukum permintaan tersebut akan lebih jelas kita pahami jika kita mengilustrasikannya ke dalam sebuah tabel dan kurva permintaan. Namun sebelumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari istilah kuantitas yang diminta atau quantity demand, tabel permintaan, demand schedule, dan kurva permintaan, demand curve. Kuantitas yang diminta mengacu kepada kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu, ceteris paribus. Sebagai contoh, misalkan 10 ton jeruk terjual setiap bulan di kota A pada harga 5.000 per kilogram. Kuantitas sebesar 10 ton tersebut merupakan jeruk yang diminta per bulan pada harga 5.000. Nah, jika harga jeruk naik menjadi 7.000, kita memperkirakan bahwa kuantitas yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga jeruk itu turun menjadi 3.000, pembelian jeruk oleh konsumen kota A akan meningkat. Nah, sekarang kita akan mengenal tabel permintaan. Tabel permintaan adalah tabel yang menunjukkan kuantitas barang dan jasa yang diminta selama periode waktu tertentu pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan atau tetap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Tabel permintaan Ana terhadap jeruk selama 1 bulan. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat berbagai kombinasi harga dengan jumlah kuantitas yang dimintanya, jumlah jeruk yang diminta dan harga berbagai tingkat harganya. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kuantitas jeruk yang diminta akan semakin banyak jika harga turun. Sebaliknya, kuantitas jeruk yang diminta akan sedikit jika harga semakin tinggi.
Jika tabel ini digambarkan dalam kurva, bentuknya akan terlihat seperti berikut ini. Nah, ini adalah kurva permintaan. Setiap titik pada kurva permintaan memperlihatkan kombinasi harga dan kuantitas yang diminta oleh Ana. Perhatikan bahwa kurva permintaan Ana terhadap jeruk memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat bahwa kurva permintaan dalam gambar ini turun dari kiri atas ke kanan bawah berlereng negatif. Ketika harga jeruk 5.000 per kilogram, Ana hanya mampu membeli 10 kilogram. Lihat titik A. Kemudian namun ketika harga turun menjadi 4.000 per kilogram, jumlah yang diminta Ana meningkat menjadi 20 kilogram. Itu titik B ya. Begitupun seterusnya sampai ke titik E. Gambaran ini menunjukkan berlakunya hukum permintaan yang telah kita uraikan tadi. Nah, dari gambar ini juga dapat kita lihat bahwa perubahan kuantitas yang diminta akibat perubahan harga mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva permintaan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, ke D hingga ke E. Nah, konsep pergerakan sepanjang kurva permintaan ini perlu kita pahami untuk membedakannya dengan pergeseran kurva permintaan yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor selain harga. Nah, hal ini akan kita bahas sekarang. Pergeseran kurva permintaan. Seperti telah disinggung sebelumnya, permintaan tidak saja dipengaruhi oleh harga. Ada banyak faktor lain yang juga dapat memengaruhi kuantitas permintaan barang dan jasa. Di antaranya adalah harga barang pengganti atau substitusi, pendapatan, jumlah penduduk, dan selera. Pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor ini terhadap permintaan adalah bergesernya kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Apabila kurva permintaan bergeser ke kanan, menunjukkan telah terjadi tambahan jumlah barang yang diminta. Nah, apabila kurva permintaan bergeser ke kiri, maka menandakan telah terjadi penurunan jumlah barang yang diminta. Contohnya, suatu ketika terjadi peningkatan kuantitas jeruk yang diminta, padahal harga jeruk tersebut itu tetap. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan, atau bisa juga meningkatnya jumlah penduduk, atau mungkin juga meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa jeruk sangat baik sebagai sumber vitamin. Nah, perubahan tersebut akan menghasilkan sebuah kurva permintaan baru. Perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan tabel peningkatan permintaan. Nah, di sini ada berbagai tingkat harga dengan kombinasi kuantitas awal yang diminta, kemudian kuantitas baru yang diminta itu ada perubahan ya. Seperti misalkan di harga 9.000, di kuantitas awal yang diminta itu adalah 20 kg. Lalu di kuantitas yang baru itu naik permintaannya menjadi 40 kg. Hal ini bukan dipengaruhi oleh harga, tetapi faktor-faktor yang tadi disebutkan, ceteris paribus tadi. Jadi pengaruhnya bukan karena harga itu sendiri. Perhatikan gambar kurva berikut ini. Kurva ini memperlihatkan pergeseran kurva permintaan jeruk akibat perubahan faktor-faktor yang tadi kita sebutkan. Kita lihat bahwa pada setiap penurunan tingkat harga, kuantitas jeruk yang diminta menjadi lebih besar. Kurva permintaan awal demand 1 bergeser menjadi demand 2. Contohnya pada harga 6.000 per kilogram, kuantitas yang diminta meningkat dari 50 kg di titik A menjadi 70 kg di titik A aksen. Permintaan jeruk juga bisa mengalami penurunan meskipun harganya tetap. Hal ini misalnya diakibatkan oleh menurunnya pendapatan. Nah, atau misalkan dikarenakan juga karena menurunnya kesadaran masyarakat bahwa jeruk sangat baik bagi kesehatan, atau penurunan jumlah penduduk dan penurunan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri yang selain harga. Kemudian perhatikan tabel penurunan permintaan berikut ini. Pada tabel ini, ketika harga jeruk 9.000 per kilo, kuantitas awal yang diminta itu 20.000. Tetapi karena faktor-faktor yang tadi yang mengalami penurunan,
maka kuantitas baru yang diminta itu menjadi 0. Kemudian begitupun ke bawahnya, ketika 8.000 asalnya dari 30 menjadi 10 permintaan. Nah, dalam tabel ini terlihat walaupun harganya tetap 9.000 tetapi kuantitas yang dimintanya itu berbeda, menurun gitu, dikenakan faktor-faktor yang mengalami penurunan yang sudah tadi disebutkan. Nah, jika digambarkan pada kurva, maka akan terlihat kurva seperti ini ya gambarannya. Jika tadi peningkatan permintaan, kurva permintaannya bergeser ke sebelah kanan. Nah, kalau di sini dalam penurunan permintaan, kurvanya bergeser ke sebelah kiri, di mana permintaan yang asalnya 50 itu di harga 6.000 berkurang menjadi 30. Nah, dari D1 kemudian berubah menjadi demand 2. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kurva penawaran. Nah, untuk memahami lebih jelasnya pengaruh harga terhadap kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan, kita akan menyusun sebuah tabel penawaran dan menggambarkannya ke dalam kurva. Sebelumnya kita flashback dulu ke materi tentang hukum penawaran ya, dimana penawaran memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Di sini juga terlihat ya, berbagai tingkat harga memiliki kuantitas yang ditawarkan yang berbeda. Di saat kombinasi A ini harga per kilonya 5.000, maka kuantitas yang ditawarkannya 60 kg. Ke B, C, dan E-nya itu semakin turunnya harga, maka kuantitas yang ditawarkannya juga semakin menurun. Nah, jika digambarkan ke dalam kurva akan terlihat seperti ini, bentuk kurva dari penawaran. Dari gambar kurva ini dapat kita lihat bahwa kuantitas jeruk yang ditawarkan semakin banyak jika harga meningkat. Sebaliknya, kuantitas jeruk yang ditawarkan semakin sedikit jika harga semakin rendah. Nah, dalam kurva ini kita melihat bahwa kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas berlereng positif. Ketika harga jeruknya 5.000 per kilo, toko buah segar bersedia menawarkan jeruk sebanyak 60 kg. Terlihat di titik A ya. Namun ketika harga turun menjadi 4.000 per kilo, kuantitas yang ditawarkan toko buah segar berkurang menjadi 50 kg. Terlihat di titik B. Namun begitu seterusnya sampai ke titik E. Sama halnya seperti kurva permintaan, perubahan kuantitas yang ditawarkan akibat perubahan harga ini mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Dilihat ya dari titik A sampai dengan titik E. Nah, selanjutnya seperti halnya permintaan, penawaran tidak saja dipengaruhi oleh harga. Ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kuantitas penawaran barang dan jasa. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, faktor-faktor yang memengaruhi penawaran adalah harga baku, tingkat teknologi, jumlah produsen, serta ekspektasi atau harapan produsen. Nah, pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan faktor ini terhadap penawaran adalah bergesernya kurva penawaran ke kiri atau ke kanan. Contohnya, suatu ketika terjadi peningkatan kuantitas jeruk yang ditawarkan padahal harga jeruk tetap. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah petani jeruk atau ditemukannya teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi jeruk atau karena menurunnya biaya pupuk serta obat-obatan. Nah, perhatikan tabel peningkatan penawaran berikut ini ya. Di sini terlihat di harga 4.000 kuantitas yang ditawarkan itu adalah 30. Kemudian dengan harga yang sama masih di 4.000, di kuantitas baru yang ditawarkan itu 50. Nah, hal ini bukan harga yang berpengaruh tetapi faktor lain yang memengaruhi peningkatan penawaran tersebut. Nah, perubahan tersebut akan menghasilkan sebuah kurva penawaran baru. Kita bisa lihat pergeseran kurva penawaran jeruk akibat perubahan faktor-faktor tadi, bahwa pada setiap tingkat harga, kuantitas jeruk yang ditawarkan menjadi lebih besar. Kurva penawaran awal supply 1 bergeser ke kanan menjadi supply 2. Contohnya pada harga 6.000 per kilo, kuantitas jeruk yang ditawarkan meningkat dari 50 kg
yaitu dari titik A kemudian menjadi 70 kg ada di titik A aksen. Selanjutnya, selain peningkatan, penawaran juga mengalami penurunan ya. Nah, seperti permintaan ada penurunan juga. Nah, di sini penawaran jeruk bisa juga mengalami penurunan meskipun harganya tetap. Hal ini misalnya diakibatkan oleh menurunnya jumlah petani jeruk, hama penyakit yang menyerang atau meningkatnya biaya pemeliharaan. Nah, perhatikan tabel penurunan penawaran ini. Kita lihat di harga 4.000 ini di kuantitas awal yang ditawarkan yaitu 30, tetapi di harga yang sama juga kuantitas baru yang ditawarkan menjadi 10. Hal ini jelas faktor yang berpengaruhnya bukan harga tetapi faktor lain yang berpengaruh. Nah, jika hal ini terjadi, situasinya digambarkan oleh kurva seperti ini. Dari gambar kurva ini terlihat bahwa kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu dari supply 1 ke supply 2. Kuantitas jeruk yang ditawarkan pada harga 6.000 per kilogram menurun dari 50 kg menjadi 30 kg. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Di sini kita bisa lihat kurva dari harga keseimbangan. Nah, titik dari kesamaan kuantitas yang ditawarkan dan yang diminta itu pada titik 400 ya. Di sini dinamakan titik equilibrium. Nah, inilah harga keseimbangan yang terjadi. Nah, dalam harga keseimbangan ini terdapat penggolongan pembeli dan penjual juga ya. Kita akan bahas satu persatu dari pembeli marginal. Pembeli marginal ialah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Kemudian ada pembeli super marginal. Nah, pembeli super marginal ini adalah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar. Mereka merasa bahwa harga barang yang dibayar terlalu murah sehingga merasa mendapat keuntungan. Nah, keuntungan ini disebut premi konsumen. Kemudian pembeli submarginal. Pembeli ini yaitu pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Mereka tidak membeli karena menurut mereka harga itu terlalu mahal. Nah, pembeli marginal dan pembeli supermarginal adalah pembeli potensial yang akhirnya menjadi pembeli efektif. Pembeli potensial ialah pembeli yang ingin membeli dan mempunyai kemampuan untuk membeli. Sementara itu, pembeli submarginal disebut sebagai pembeli absolut. Pembeli ini berkeinginan untuk membeli tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Kemudian di sini ada penjual juga digolongkan ya ke dalam 3 golongan, yaitu penjual marginal, supermarginal, dan submarginal. Yang pertama, penjual marginal. Penjual marginal ini adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar. Untuk menjual, mereka menunggu harga naik supaya memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua ada penjual supermarginal. Penjual supermarginal ini penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Harga pasar bagi mereka menguntungkan karena harga pokoknya lebih murah daripada harga pasar. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh mereka dapat disebut premi produsen. Kemudian yang selanjutnya itu ada penjual submarginal. Penjual submarginal ialah penjual yang harga pokoknya itu di atas harga pasar. Untuk menjual, mereka menunggu kenaikan harga. Dengan tindakan ini, mereka akan mendapatkan keuntungan. Jadi, penjual submarginal mengharapkan harga baik. Kemudian ada pembentukan harga. Nah, keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas di mana kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan sama besarnya.
Seperti yang sudah dikatakan tadi di awal, jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli serta pihak penjual. Kalaupun ada dorongan terhadap harga untuk naik atau turun, harga tersebut lambat laun akan kembali lagi pada harga keseimbangan itu. Nah, di sini Ibu punya contoh soal dari harga keseimbangan atau harga pasar. Di sini fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD atau price demand, dan fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2 PS dikurangi 5. Pertanyaan pertama adalah hitunglah kuantitas dan harga pada keseimbangan pasar. Kemudian B, buatlah kurva yang menunjukkan jumlah dan harga keseimbangan pasar. Oke, kita lihat jawaban dari yang nomor A dulu ya. Ini jawabannya. Nah, di sini jawabannya QD sama dengan QS. QD ini quantity demand, kuantitas dari permintaan, harus sama dengan kuantitas supply atau penawaran. Kita masukkan tadi fungsi permintaan dan penawarannya 40 dikurangi 3 PD sama dengan 2 PS dikurangi 5. Nah, kita operasikan 40, 5-nya dipindah ruaskan menjadi positif, jadi 45. Kemudian untuk min 3-nya dipindah ruas jadi 3 ditambah 2 jadi 5P. P sama dengan 45 dibagi 5. P-nya sudah diketahui sama dengan 9. Oh, sebelumnya catatan, lihat karena PD sama dengan PS sama dengan price. Nah, di sini kan PD sama dengan PS. Nah, jadi berarti itu sama dengan P, price, keseimbangan pasar. Nah, P-nya sudah diketahui yaitu 9. Nah, untuk mendapatkan nilai QD, substitusikan P sama dengan 9 ke dalam persamaan. Yang itu ya, persamaan yang permintaannya. Nah, setelah disubstitusikan, lalu diketahui bahwa kuantitas keseimbangan pasar adalah 13 unit pada harga 9. Nah, ini untuk jawaban B-nya yaitu gambar kurva harga keseimbangan. Untuk membuatnya itu diuraikan ya, dari fungsi permintaan dan fungsi penawarannya diuraikan, kemudian dibuat kurvanya. Kemudian di sini ada titik equilibriumnya terlihat ya, disitulah harga keseimbangan pasarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, pada pembahasan permintaan dan penawaran, kita melihat adanya hubungan antara kuantitas barang yang diminta, kemudian kuantitas yang barang yang ditawarkan, dan tingkat harga. Nah, hukum permintaan dan penawaran menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan harga, maka kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan akan berubah. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besarkah perubahan tersebut? Hukum permintaan dan penawaran ternyata tidak memberikan petunjuk mengenai seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta maupun yang ditawarkan jika harga berubah. Ada beberapa jenis produk yang dengan menurunkan harga sedikit saja akan meningkatkan penjualan dalam jumlah besar. Sebaliknya, ada pula produk-produk yang meskipun harganya diturunkan atau dinaikkan, penjualannya tetap tidak berubah. Nah, untuk melihat seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga, para ekonom mengukurnya dengan apa yang dinamakan elastisitas harga. Nah, elastisitas juga ada permintaan atau sering disebut elastisitas permintaan dan elastisitas harga atau atas penawaran, atau sering disebut juga elastisitas penawaran. Nah, keduanya akan kita bahas sekarang, mulai dari elastisitas permintaan. Telah disinggung sebelumnya bahwa ada beberapa jenis produk yang dengan menurunkan harga sedikit saja akan meningkatkan penjualan dalam jumlah besar. Produk-produk tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Sebaliknya, ada pula produk-produk yang meskipun harganya diturunkan atau dinaikkan, penjualannya tetap saja tidak berubah. Produk-produk tersebut kurang begitu peka atau bahkan tidak peka sama sekali terhadap perubahan harga. Nah, contohnya ketika harga barang-barang elektronik meningkat,
banyak konsumen yang mengurungkan niatnya untuk membeli televisi, kulkas, dan VCD player. Nah, mereka menunggu sampai harga barang-barang tersebut turun kembali. Para pemilik toko elektronik mengeluh karena penjualan mereka menurun drastis. Permintaan barang-barang elektronik ini ternyata sangat peka terhadap perubahan harga. Nah, selanjutnya di sini ada penghitungan koefisien elastisitas permintaan. Nah, untuk melihat derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga, para ekonom mengidentifikasikan melalui penghitungan koefisien elastisitas permintaan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, rumusnya koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan per persentase perubahan harga, atau dirumuskan dalam simbol menjadi E delta Q per delta P kali P per Q. Nah, di sini keterangannya ED itu koefisien elastisitas permintaan, delta P perubahan pada harga, delta Q perubahan kuantitas yang diminta, P itu harga awal, kemudian Q kuantitas awal yang diminta. Nah, itu rumus untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Seperti halnya permintaan, ada beberapa produk yang penawarannya berubah demikian besar meskipun harga hanya berubah sedikit. Sebaliknya, ada pula produk yang penawarannya hanya berubah sedikit atau bahkan tidak berubah sama sekali meskipun harganya berubah demikian besar. Penawaran produk-produk tersebut kurang begitu peka atau bahkan tidak peka sama sekali terhadap perubahan harga. Contohnya, harga produk ukiran dan kerajinan tangan buatan pengrajin Indonesia meningkat tajam karena meningkatnya jumlah turis asing yang datang ke Indonesia. Namun, meskipun harga naik, para pengrajin tidak dapat dengan cepat bereaksi dengan menaikkan kuantitas penawarannya. Hal ini karena proses produksi barang-barang kerajinan tersebut memerlukan waktu lama dan dikerjakan secara manual. Oleh karena itu, penawarannya bersifat kurang peka. Nah, sama halnya dengan permintaan, penawaran juga memiliki penghitungan koefisien elastisitasnya. Nah, di sini untuk rumusnya bisa dilihat ya, dengan keterangannya memiliki simbol-simbol dan keterangannya terdapat di sini, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini Ibu punya contoh pengerjaan pada harga 5 perak kuantitas yang ditawarkan 8 unit. Pada saat harga turun menjadi 3 perak, kuantitas yang ditawarkan menjadi 4 unit. Hitunglah koefisien elastisitas dari data tersebut. Nah, di sini ya sudah terlihat jawabannya dengan menggunakan rumusnya lalu dioperasikan. Kemudian hasilnya 1,2. Dari hasil penghitungan diketahui bahwa penawaran bersifat elastis karena koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Nah, sampai situ dulu pembelajaran pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, bila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di WhatsApp group ya. Dan untuk tugasnya, Ibu tugaskan untuk meresum apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan hasil resumnya bisa kalian fotokan dan kirim melalui WhatsApp group yang sudah ada. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.